Seandainya ada 10 orang saja yang memiliki konsep yang sama dan mengerti kebenaran dan menjalankannya, begitu luar biasanya pekerjaan Roh Kudus di jalan-jalan, di rumah sakit, di penjara-penjara, dimanapun, di tempat tergelap sekalipun, pekerjaan Roh Kudus akan luar biasa. Konsep doa Anda pahami dengan baik dan menyatakan kuasa Tuhan hari-hari hidupku. Jadi Pastor Andi Simon sedang meneladani Yesus, sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kalau dia sedang meneladani Yesus dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, di mana salahnya? Saya pun jadi bingung kalau salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya lanjutkan kembali dengan bukti-bukti yang lain. Dari Lukas pasal 5 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ini terjadi oleh karena di ayat sebelumnya kita bisa melihat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Penyembuhan yang terjadi ini memiliki dampak dan pengaruh yang besar. Semakin banyak orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajaran Yesus dan juga untuk disembuhkan dari berbagai penyakit. Saya lanjutkan lagi bukti yang lain. Lukas pasal 7 ayat 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari peristiwa ini, ketika Yesus membangkitkan anak muda di Nain yang sudah diusung mau dikuburkan, ternyata berpapasan dengan rombongan Yesus. Orang-orang yang membawa usungan mayat ini dari kota Nain keluar, dan Yesus datang dari luar mau masuk ke kota Nain. Berpapasan di tengah jalan, dan Yesus pun membangkitkan anak muda ini dari antara orang mati. Hal itu makin membawa kabar tentang Yesus tersiar kemana-mana. Saudaraku, tidak bisa dipungkiri fakta dan data dari kitab suci, khususnya kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jelaslah membuktikan kepada kita bahwa mujizat kesembuhan itu menjadi salah satu pintu gerbang untuk pemberitaan Injil, pelayanan Tuhan Yesus semakin tersebar luas. Pola seperti ini kalau ditiru, apakah hal itu salah? Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-6, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya di dalam Allah, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Meneladani, mencontoh Kristus itu adalah bukti bahwa kita sudah bersatu dengan Allah, sudah ada di dalam Allah, sudah ada di jalur yang benar, kehendak, tujuan, dan keinginan Bapa. Apakah dengan mengikuti, meneladani, mencontoh Yesus membuat kita menjadi bermusuhan dengan Yesus? Membuat kita menjadi sesat? Padahal sentral, fokus, dan tujuan dari semua yang kita lakukan supaya nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan, supaya demonstrasi kuasanya bisa dipertontonkan dan dilihat oleh orang-orang di tengah-tengah dunia ini. Apakah ada yang salah dengan itu? Mari kita waras Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi aneh dan memiliki pikiran yang kacau. Ini penting untuk kita. Bahkan Yesus sendiri yang berjanji di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 14. Dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini sangat eksplisit, terang benderang, mengatakan barang siapa percaya kepadaku. Ini tidak hanya berlaku di zaman Yesus kepada para rasul,
kepada murid-murid saat itu. Tidak, saudaraku. Firman Tuhan ini jelas berlaku untuk saudara dan saya, untuk kita di akhir zaman ini. Barang siapa percaya kepada Kristus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Kristus lakukan. Tolong ini jangan salah mengerti. Kita tidak mungkin menjadi juru selamat. Kita tidak mungkin menggantikan posisi Yesus. Itu mustahil. Tapi yang dimaksudkan dalam konteks sekarang, terbukalah mata hati, mata rohani kita. Dulu di zaman Yesus belum ada media sosial. Kalau Yesus dalam natur kemanusiaannya ada di sebuah tempat, di sinagog atau di bait Allah saat itu, tidak mungkin dia ada di rumahnya. Tapi kalau sekarang ini saya menyampaikan firman Tuhan melalui media ini, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dan menyaksikan di seluruh Indonesia bagi siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan. Luar biasa, lebih besar daripada yang Yesus bisa lakukan dalam konteks geografis. Ini keajaiban yang luar biasa. Jadi Pastor Andi Simon ini bukan sedang melakukan kehendaknya. Saya sudah katakan di dalam ulasan sebelumnya. Kalau ini dari Tuhan akan terus bertahan. Dan saya yakin ini dari Tuhan. Dan selama Yesus Kristus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, tidak pernah punya satu niat pun, 1% niat untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Saya yakin pemakaian Tuhan akan terus dahsyat dan luar biasa ke depan. Hanya memang kita perlu memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon berkaitan dengan memiliki konsep doa secara benar. Beliau berkata seperti ini. Seandainya ada 10 orang saja yang memiliki konsep yang sama dan mengerti kebenaran dan menjalankannya, artinya begitu luar biasanya pekerjaan Roh Kudus di jalan-jalan, di rumah sakit, di penjara-penjara, dimanapun, di tempat tergelap sekalipun, pekerjaan Roh Kudus akan luar biasa. Konsep doa Anda pahami dengan baik dan menyatakan kuasa Tuhan hari-hari hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita tadi menyaksikan video dari pelayanan beliau untuk tanggal 5 Desember saja, sudah berjubel orang di pinggir jalan. Tapi puji Tuhan masih bisa ditata dengan baik sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Hanya kan sekarang konteksnya harus mengikuti protokol kesehatan, dan seluruh timnya saya lihat menghargai anjuran pemerintah itu. Sehingga mereka diatur sedemikian rupa, semua harus pakai masker dan seterusnya. Tapi luar biasa sekali Bapak Saudara, orang banyak berbondong-bondong datang untuk didoakan menerima kesembuhan in Jesus name. Bukan lagi Pastor Andi Simon yang mencari-cari jiwa ke sana kemari, tapi jiwa-jiwa itu sudah diantarkan oleh Tuhan. Dari siapapun, Bapak Saudara coba lihat, dari pakaiannya saja kita ketahuan siapa saja yang datang. Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka melihat benar-benar kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan Pastor Andi Simon dan melalui hidupnya sehingga menjadi berkat yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Mananya yang salah? Tidak masuk akal bagi saya kalau ada yang nyinyir, ada yang kritik, ada yang ini. Kenapa berdoanya harus di depan umum? Kenapa begini? Saudara, jangan lupa, jangan-jangan kita nanti jadi seperti ahli-ahli Taurat orang Farisi, hanya mau mencari-cari kesalahan Yesus, mencoba-mencobai menjebak Yesus sehingga jatuh ke dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita justru mendukung dan mensupportnya. Kita doakan supaya muncul kembali generasi-generasi yang lain. Karena saking banyaknya orang yang akan dilayani, saya nanti khawatir, tanda petik ini khawatir ya, tidak terlayani oleh hambanya Pastor Andi Simon. Kalau hanya beliau sendiri yang punya karunia seperti ini, sama seperti yang sudah kita saksikan tadi. Kalaulah misalnya ada 10 orang yang punya konsep yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh beliau, betapa dahsyat dan luar biasa demonstrasi kuasa Tuhan akan terjadi. Pemberitaan firman Tuhan akan meluas kemana-mana, di jalan-jalan, di rumah sakit, dimanapun. Itu beliau katakan. Saya setuju dengan hal itu. Dan ke depan memang akan kewalahan yang saya lihat ini pelayanan ini. Kalau hanya satu tunggal sentralnya kepada Pastor Andi Simon. Tapi saya yakin ke depan akan ditata sedemikian rupa supaya semuanya boleh tertangani dengan baik.
Dan memang dalam Alkitab ada dibuat itu. Pernah Musa itu memimpin bangsa Israel sekian lama. Suatu ketika mertuanya datang, Yitro, dan dia lihat dari pagi sampai malam penat ini Musa untuk menangani seluruh kasus persoalan kesulitan pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel yang ratusan ribu itu. Berjejer terus, berbaris, antri. Pelayanan tidak memuaskan oleh karena banyaknya orang mau dilayani. Dan Musa pun terbatas, dia kelelahan, kewalahan. Maka Yitro pun memberikan masukan. Jangan begini caranya. Musa pemimpin besar yang dipercaya oleh Tuhan mau dengan rendah hati mendengarkan nasihat. Akhirnya dibuatlah pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Hal-hal yang sulit dan berat diperhadapkan kepada Musa. Hal-hal yang lain bisa diperhadapkan kepada anak buah Musa atau para pemimpin-pemimpin 1000, 100 dan seterusnya. Hal itu memang harus ada regenerasi, dipersiapkan ke depan sehingga terus efektif, efisien, dan orang-orang yang datang pun dapat dilayani dengan rasa puas oleh karena semuanya tersentuh oleh kasih Kristus, pelayanan yang prima, pelayanan yang efektif dan efisien. Itu masalah teknis dan masalah hikmat untuk mengelola dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi perhatian kita semua. Jadi Pastor Andi Simon sedang meneladani Yesus, sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kalau dia sedang meneladani Yesus dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, di mana salahnya? Saya pun jadi bingung kalau salah. Dan sekarang saya akan tunjukkan dari para rasul. Bagaimana dengan para rasul ini? Saya bacakan untuk kita dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12. Dikatakan demikian. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Paulus dan Barnabas pun dipakai oleh Tuhan dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan mereka. Jadi ini kuncinya. Paulus dan Barnabas sebagai alat untuk menyatakan tanda dan mujizat, itu semua sumbernya, sumber kuasa itu dari Allah. Di dalam Kristus, in Jesus name. Itu kuncinya. Para rasul pun melakukan hal yang sama. Ada yang kasih komentar di video saya, itu mah udah nggak benar. Masa botol aqua yang isi air, masa air aqua juga didoakan? Saudara, apa yang salah kalau didoakan air sebelum diminum? Aneh-aneh aja ini kawan saya waktu ini. Apa yang salah Bapak Ibu Saudara? Jangan lupa, sapu tangan yang dipakai oleh rasul, bayangannya juga bisa menyembuhkan. Apakah memang itu jadi syirik atau musyrik? Oh tidak. Betapa karya kuasa Tuhan itu bisa bekerja dengan cara yang unik. Dan memang tidak harus kita tiru persis seperti itu. Saudara, satu ketika Yesus menyembuhkan seseorang, dia mengaduk tanah. Setelah itu baru ditempelkan ke matanya. Apakah harus begitu? Dia merogoh kerongkongannya, lidahnya dijamah. Apakah harus seperti itu? Tidak harus. Kalau Tuhan pimpin, Tuhan tuntun harus seperti itu, silakan. Saudaraku, hasil membenarkan cara, itu kata Smith Wigglesworth. Hasil membenarkan cara. Saudara, suatu ketika Smith Wigglesworth, dia memimpin ibadah di sebuah gereja. Dia turun dari mimbar, saudara. Tiba-tiba dia melihat atas tuntunan pimpinan Roh Kudus, dia lihat ada di ujung sana yang perlu untuk dilayani secara khusus. Dan ibu yang didekati itu adalah yang sedang besar perutnya. Pemikiran orang-orang sebelah kiri dan kanan bahwa dia adalah seorang yang sedang mengandung, tinggal menunggu untuk lahir beberapa minggu atau 1-2 bulan lagi, karena sudah sangat besar. Tiba-tiba Smith Wigglesworth menonjok perut itu, saudara. Dia tonjok perut di dalam nama Yesus, misalnya begitu. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Perempuan atau si ibu ini bangun setelah sudah ditonjok oleh Smith Wigglesworth, dan perutnya menjadi
kusut saudaraku, mengecil. Maka mata orang lain pun terbelalak dan terbuka. Ternyata ibu itu bukan karena mengandung, tapi karena ada roh jahat yang sedang melilit melikupi ibu ini, membuat perutnya membesar. Saudaraku, hasil membenarkan cara, tetapi jangan sembarangan ya. Masa dengan tonjok begini? Jangan nanti jadi buat juga jadi doktrin. Pokoknya kalau perut orang besar, tonjok. Hati-hati, nanti ditangkap polisi. Saudaraku, jangan main-main. Ini karena ada hikmat, karunia khusus dari Tuhan, sehingga beliau bisa melakukan itu. Saudara, hasil membenarkan cara. Jadi para rasul juga diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat Tuhan. Saya lanjutkan kembali Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Petrus juga demikian. Orang lumpuh yang diletakkan di pintu gerbang bait Allah, ternyata umurnya sudah lebih dari 40 tahun. Dia lumpuh sejak lahirnya. Dia hanya meminta belas kasihan dari orang lain berupa sedekah. Tapi ketika Petrus dan Yohanes mau pergi ke bait Allah untuk berdoa jam 3 sore, mereka pun berkata, emas dan perak tidak aku punya, demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Para rasul juga dipakai dengan mujizat. Maka orang lumpuh sejak lahirnya itu pun kuat mata kaki dan kakinya, sehingga dia pun melonjak ke kirangan dan memuliakan Tuhan. Orang lain pun terpukau, terpesona dan memuliakan Allah lewat mujizat yang dikerjakan. Saudara dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, saya mau mengingatkan untuk kita semua, tugas kita adalah mari kita doakan supaya proteksi perlindungan Tuhan yang lengkap dan sempurna terjadi dalam kehidupan dari hambanya, Pastor Andi Simon dan seluruh tim yang sedang bekerja dan melayani saat ini. Mari kita doakan supaya Tuhan munculkan orang-orang yang dipakai seperti hambanya Pastor Andi Simon, sehingga pelebaran pekerjaan Tuhan, pemberitaan pewartaan Injil, pewartaan kabar baik sukacita yang disertai dengan tanda-tanda ajaib, demonstrasi kuasa Tuhan terjadi di mana-mana. Sehingga penuaian jiwa pun terjadi, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Ada sorak-sorai pesta sukacita di sorga karena ada orang yang bertobat. Itu doa kita. Daripada sibuk untuk menyalahkan, sibuk untuk kritik, sibuk untuk ini, ternyata orang yang mengkritik tidak berbuat apa-apa. Saudaraku, Pastor Andi Simon sekarang ini pelayanannya dikerumuni banyak orang karena beliau sudah bayar harga terlebih dahulu, membangun mesbah pribadi dengan Tuhan, setia dalam melakukan perkara-perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara-perkara besar. Kiranya pembahasan saya ini dapat semakin meneguhkan, menguatkan, mencerahkan kita. Tuhan Yesus memberkati hambanya Pastor Andi Simon, memberkati seluruh tim, biar kuasa Tuhan terus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Doakan juga kami, pelayan-pelayan Tuhan yang lain, supaya dipakai oleh Tuhan sesuai dengan potensi karunia talenta yang Tuhan beri, sehingga masing-masing kita sebagai satu tubuh Kristus, banyak anggota dengan karunia yang berbeda-beda, melengkapi tubuh Kristus menuju kedewasaan penuh. Tidak mudah ombang-ambing ikut arus pengajaran sesat, tapi tetap bertumbuh menuju kedewasaan, tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.